BTTH Kaisar Api, episode 109. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apakah mereka belum datang? Di sebuah dahan, 3 sosok berdiri perlahan di atasnya. Di antara ketiganya, kepala wanita itu adalah seorang wanita. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, jelas agar mudah bergerak, tetapi pakaian sederhana yang ketat itu menonjolkan sosoknya yang indah dan berkualitas, yang menarik perhatian kedua pria di sekitarnya. Agak panas, pemimpin, si anjing hutan datang membawa kabar bahwa dia membawa orang-orang ke sini. Selain sang alkemis, 2 orang lain juga telah tiba, tapi aku tidak tahu apakah mereka berdua akan berpengaruh pada perjalanan kita, kata pria lain dengan beberapa bekas luka. Mereka berdua punya koneksi denganku. Karena mereka juga harus pergi ke gurun maut, aku akan mengajak mereka ikut. Aku akan bertanggung jawab atas semua masalah, kata ketua tim putri. Kapten, kenapa hanya sedikit dari kita yang masuk kali ini? Kalau kita berempat, sepertinya tingkat keberhasilannya tidak tinggi, kata pria berbekas luka itu. Lebih mudah mengungkap target kalau kau membawa lebih banyak orang, kata wanita itu lembut. Hanya itu jalan keluarnya. Setelah pria berbekas luka itu berkata, tatapannya kembali tenang. Kalau begitu, tunggu saja sebentar, kata pemimpin tim wanita itu. Setelah berbicara, mata mereka bertiga berbalik. Kelompok tentara bayaran Bloodblade adalah kelompok tentara bayaran yang sangat bagus di kota Swanling, karena kekuatan keseluruhan kelompok tentara bayaran ini sangat bagus. Ketua kelompok itu bernama Tang Tang, dan anggota kelompok tentara bayaran pedang darah disebut Suster Tang, tetapi kekuatan orang ini telah mencapai tingkat Kaisar Petarung Bintang 8. Anda harus tahu bahwa seorang Kaisar Do Bintang 7 biasa dapat memasuki sekte sebagai penatua, dan kekuatan Kaisar Do Bintang 8 sangat mengerikan. Selain itu, selain kepala kelompok tentara bayaran pedang darah, kekuatan anggota utama lainnya tidak boleh diremehkan. Si lelaki penuh luka Wuyu, kekuatan di tahap tengah Do di bintang 7, si anjing hutan dan si serigala penyendiri, 2 lelaki kuat yang telah menyelesaikan Do di bintang 6. Keempat orang ini sendiri sebanding dengan tim elit. Di kejauhan, Xiaoyan dan kelompoknya, di bawah pimpinan anjing hutan, terus menyerbu ke arah pemimpin wanita itu, tetapi di gurun kematian yang jauh dari mereka, badai hitam yang sangat mengerikan perlahan-lahan mulai terbentuk. Kak Tang, semuanya sudah datang. Sosok ramping si anjing hutan itu tiba di tempat mereka bertiga berada, setelah beberapa saat. Halo, nama saya Tang Tang. Saya ketua kelompok tentara bayaran pedang darah. Saya merasa terhormat mengundang apoteker tingkat kaisar seperti Anda untuk menemani Anda. Tang Tang dengan murah hati mengulurkan telapak tangannya, menghadap Xiaoyan yang tersembunyi di balik jubah hitam. Halo, namaku Xiaoyan Xiao. Xiaoyan tentu saja tidak akan mengungkapkan nama aslinya, kalau tidak, Xuanshan, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Swanling, akan mendapat masalah jika ia mudah dikenali. Semoga kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Tang Tang jelas terkejut karena dia tahu bahwa alkemis di depannya adalah Xiaoyan dari Pavilion Fenxiang, tetapi ketika Xiaoyan dengan sengaja mengatakan bahwa dia adalah Yan Xiao, dia sedikit terkejut. Seorang ahli Do di tingkat bintang 8. Little Yi mendecakkan bibirnya. Kaisar Do Bintang 8 bukan seperti kubis besar, tanyakan saja Kaisar Do Bintang 8 mana yang tidak diabadikan kekuatannya masing-masing seperti leluhurnya. Aku tidak tahu siapa mereka berdua. Setelah menyapa Yan Xiao, Tang Tang berkata kepada seorang pria dan seorang wanita di samping Yan Xiao. Tentu saja itu rombonganku, kata Yan Xiao dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, tersembunyi di balik jubah hitamnya. Apoteker memang profesi yang luar biasa. Tang Tang tidak terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Lagi pula, sang alkemis dikenal sebagai sarang tawon. Meskipun Yan Xiao ini hanya memiliki kekuatan sempurna dari Do di bintang 4, ia dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk menyempurnakannya. Daya tarik seorang apoteker telah membutuhkan seorang ahli Do Emperor tingkat kesempurnaan bintang 5 dan seorang ahli Do Emperor tingkat menengah bintang 5 untuk melihat betapa hebatnya orang ini. Saat mata Tang Tang melirik Xiao Yi, Mei Mu tak kuasa menahan diri untuk tetap menatapnya beberapa menit lagi. Xiao Yi memiliki rambut yang indah dan berwarna-warni dengan sebanyak 23 warna. Kecantikan langka di wajahnya menarik kecemburuan ketiga anggota kelompok tentara bayaran pedang darah lainnya. Dengan bulu mata yang lentik dan seksi, dagu yang sedikit lancip, dan bentuk tubuh yang proporsional, jika mereka tidak tahu bahwa Xiao Yi adalah seorang pria, orang awam pasti akan mengira bahwa ini adalah seorang wanita. Tampan sekali.
Melihat Mu Yingying dalam sekejap mata, yang berbeda dari Xiao Yi adalah Mu Yingying mengenakan rok, yang menonjolkan lekuk tubuh yang anggun, dan aura elegan yang seperti bunga teratai yang keluar dari lumpur dan tak ternoda keluar dari tubuhnya. Betapa cantiknya wanita itu. Para anggota kelompok tentara bayaran Bloodblade memandang Yan Xiao dan mereka bertiga sejenak, lalu tatapan mereka kembali tenang. Kelompok tentara bayaran Bloodblade ini dianggap berada di ambang kematian sepanjang tahun, jadi mereka tahu banyak tentang pria dan wanita tampan, tetapi hanya saja. Karena ini pertama kalinya aku melihat Xiao Yi dan Mu Yingying, aku tak kuasa menahan diri untuk melirik mereka. Apakah kamu di sini? Saat berikutnya, Tang Tang berkata kepada yang muda dan yang tua. Mereka berdua adalah Dasan Dashui, Dasan, yaitu Xuan Shan, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling, dan Dashui, Zuo tua itu, yang memiliki kekuatan sempurna dari Kaisar Do Bintang 8. Kali ini, kuharap kepala resimen akan mengawal kita. Setelah lelaki tua Dashui selesai berbicara, sekantong besar koin emas muncul entah dari mana di telapak tangannya. Hanya melalui persepsi, Anda tahu bahwa sekantong koin emas ini pasti sangat bernilai. Karena semua orang sudah tiba, ayo pergi. Ini sudah di tepi gurun kematian. Jika kau maju, itu akan menjadi gurun kematian. Tujuan perjalanan kita adalah daerah gurun di jantung gurun kematian yang sepi. Setelah Tang Tang selesai berbicara, atmosfer mengerikan yang sama sekali berbeda langsung menyelimutinya, lalu ia memimpin jalan. Ketika semua orang melihat ini, mereka pun bergegas mengikutinya. Hanya saja dengan tindakan orang-orang ini, pria yang terluka itu mengikuti tepat di belakang tim, dengan kata lain, mengikuti di belakang Xiao Yan. Meskipun mereka hanya berempat, mereka benar-benar terlatih. Seperti yang diharapkan dari kelompok tentara bayaran Bloodblade, gumam Xiao Yan dalam hatinya. Dengan kepergian beberapa orang, suasana di sekitar pohon yang menjulang tinggi itu pun kembali tenang, lalu beberapa sosok menghilang setelah beberapa saat. Meninggalkan hutan, mereka tiba di tepi gurun. Di tepi gurun, suhu yang mengerikan disertai dengan pasir kuning, dan ruang di gurun tampak terdistorsi. Semua orang tetap berada di tepi gurun tanpa melangkah maju. Kakak Tang, ada apa? Melihat ini, si anjing hutan dan si serigala penyendiri buru-buru berbicara. Badai hitam akan datang. Sepertinya kita hanya perlu menghindari sorotan untuk sementara waktu. Tang Tang berada di tempat pertama, sementara Mei Mu menatap benda hitam di padang pasir. Benda hitam itu bergerak dengan dahsyat, bagaikan raksasa yang berlari cepat, namun di sekeliling raksasa hitam itu, ia mendatangkan pasir kuning yang mengerikan dan kekuatan penghancur yang dahsyat. Aku tidak menyangka ini badai hitam. Kami benar-benar menghadapi badai hitam yang terjadi sekali dalam satu abad, kata si anjing hutan. Ayo pergi, badai hitam ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Dodi Bintang 8 pun hanya bisa menghindari sorotan untuk sementara waktu. Kita tunggu saja sorotan berlalu dan bertindak, kata Tang Tang, selesai berbicara, dan kembali ke jalan semula. Ketika semua orang melihat ini, mereka mengangguk satu persatu, karena mereka semua merasakan kekuatan yang luar biasa dari badai hitam itu. Mereka dan badai hitam itu terpisah puluhan kilometer, dan mereka bisa merasakan rasa penindasan yang begitu kuat. Jika mereka berada dekat, saya khawatir itu akan menjadi pemandangan yang berbeda. Kelompok yang berjumlah 9 orang itu meninggalkan tepi gurun dan tiba di tempat Xiao Yan dan yang lainnya bertemu. Aku merasa dirugikan akhir-akhir ini karena semua orang beristirahat dulu di sini, menunggu badai hitam berlalu, baru kita akan segera berangkat, kata Tang Tang pelan. Keluhan Tang Tang secara alami ditujukan kepada Yan Xiao, karena banyak alkemis cukup peka dan pasti memiliki beberapa emosi lain. Saudari Tang, aku ingin tahu berapa lama badai hitam ini akan berlangsung. Yan Xiao sedikit mengernyit dan berkata, Xiao Yan sekarang telah mencapai Dodi Consumation bintang 4, dan dia masih memegang pil Dodi di tangannya. Pil Dodi hanya berguna untuk Dodi bintang 5, tetapi untuk Xiao Yan saat ini, tidak lebih baik. Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, badai hitam itu sangat mengerikan di gurun kematian. Kita bisa mengatakan hal semacam ini kurang dari sebulan, tapi bisa juga sampai 3 bulan, kata pria berbekas luka itu. 1 bulan, sudah cukup. Pikir Xiao Yan hati-hati. Setelah beberapa orang selesai berbicara, rumah kayu yang tersembunyi dalam kegelapan didorong menjauh oleh anjing hutan satu persatu. Kerumunan itu datang satu demi satu dan berjalan memasuki rumah kayu itu satu demi satu. Ini adalah tempat peristirahatan bagi kelompok tentara bayaran Bloodblade. Rumah kayunya memiliki semua kebutuhan hidup, dan sepertinya dibersihkan secara berkala, tanpa debu sama sekali. Semuanya, ayo kita tinggal di sini dulu, turun dan istirahatlah, kata Tang Tang setelah masuk ke dalam rumah kayu dan membagi kamar mereka.
Kalian kembali dulu, aku masih ada urusan, kata Xiao Yan kepada Xiao Yi dan Mu Yingying di sampingnya. Ya, setelah keduanya menjawab, mereka kembali ke kamar masing-masing. Aku tidak tahu apa lagi yang terjadi dengan adik kecil Xiao Yan. Senyum tersungging di wajah Tang Tang, dan dia membuka mulutnya ketika melihat mereka berdua turun. Saudari Tang, kau juga telah menemukan bahwa aku hanyalah seorang Doudi bintang 4 dengan kekuatan yang sempurna, dan kebetulan aku sedang memegang pil Doudi di tanganku, jadi aku ingin meminumnya kali ini dan mencapai Doudi bintang 5. Jika berhasil, kita akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan perjalanan ini. Kata Xiao Yan perlahan. Doudi dan Tang Tang mendengar kata-kata itu, si anjing hutan, si serigala penyendiri, dan si pria berbekas luka tak kuasa menahan rasa iri. Pil Doudi ini cukup mahal, bahkan mereka belum pernah menggunakannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Mata Tang Tang tampak sayu. Benda itu di padang pasir kematian, kau tidak bisa menunggu terlalu lama, kalau tidak ia akan menjadi yang pertama naik, tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Paling lama 1 bulan, desak Xiao Yan. Sebulan, tidak apa-apa, kami akan melindungi hukum untukmu selama jam-jam ini, dan ngomong-ngomong, kami akan mengumpulkan beberapa informasi tentang tujuan ini. Saat kamu meninggalkan Bea Cukai, badai hitam hampir berakhir, dan saatnya berangkat. Kata Tang Tang. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada Suster Tang. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Ngomong-ngomong, sepertinya kamu agak antipati terhadap gunung dan sungai. Tanya Tang Tang. Karena mereka sudah sampai di ujung jalan, Tang Tang tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini mengganggu mereka secara diam-diam. Kalau tidak, mereka akhirnya akan memasuki gurun kematian, dan yang sial hanyalah diri mereka sendiri. Tidak ada gesekan, tapi aku takut dikenali oleh anggota keluarga kerajaan Xuanling mereka. Xiao Yan tersenyum. Bagus. Setelah Tang Tang selesai berbicara, dia mengangguk. Selamat tinggal semuanya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung melangkah menuju kamarnya. Dengan menghilangnya Xiao Yan, yang tersisa hanya Tang Tang, Coyotelone Wolf dan Scarman. Wuyu, awasi Xiao Yan setiap saat. Mengonsumsi pil Doudi bukanlah hal yang mudah. Begitu ada perubahan, segera hentikan. Kalau tidak, tanpa kekuatan jiwa sang alkemis, kita tidak akan pernah bisa menembus penghalang di wilayah gurun. Dan aku punya firasat bahwa pasti ada sesuatu yang kita butuhkan di sana, kata Tang Tang. Ya, Kapten. Namun, bagaimana Xiao Yan harus menghadapinya saat itu? Lagi pula, dia anggota Pavilion Fenxiang, dan tidak baik membunuhnya secara langsung, kata Wu Yu, seorang pria berbekas luka. Jika kau memecahkan benda itu, pukul dan tarik kembali. Para pengikut 2 kaisar petarung bintang 5 masih belum menimbulkan banyak ancaman, kata Tang Tang perlahan. Ya, setelah Wu Yu selesai berbicara, dia berjalan menuju rumah kayu di sebelah Xiao Yan. Baiklah, kalian berdua juga turun. Aku akan memberitahu kalian jika ada sesuatu, kata Tang Tang kepada anjing hutan dan serigala penyendiri itu. Ya, jawab keduanya lalu pergi. Aku benar-benar tidak tahu apakah informasi itu benar, gumam Tang Tang Bei pelan dan kembali ke kamarnya setelah berbicara. Tuan, alkemis itu sepertinya agak familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya. Di dalam rumah kayu, Xuanshan berkata kepada lelaki tua itu. Aku juga merasakan hal yang sama, tapi aku benar-benar tidak ingat siapa orangnya. Tapi lupakan saja, setelah kita mengikuti mereka ke gurun kematian, kita akan memulai pengalamanmu, jadi kau tak perlu memikirkannya, kata lelaki tua itu. Ya, tetapi guru, apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Tim ini dipimpin oleh Kaisar Do Bintang 8 yang kuat, Kaisar Do Bintang 7, 2 Kaisar Do Bintang 6, ditambah seorang apoteker tingkat Kaisar yang tidak tahu level spesifiknya, dan 2 pengawal Kaisar Do Bintang 5 di sekelilingnya. Meskipun begitu, mereka tidak boleh diremehkan, kata Xuanshan perlahan. Sepertinya kau bukan orang yang gegabah lagi, tapi setahuku, mereka sepertinya sedang memburu seorang pria kuat dari keluarga Medusa, kata lelaki tua itu. Orang-orang ini benar-benar berani. Xuanshan diam-diam terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Bahkan orang-orang kuat di keluarga Medusa berani bergerak. Baiklah, mari kita istirahat dulu. Badai hitam ini tidak mudah berakhir. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, ia memejamkan mata dan beristirahat. Melihat ini, Xuanshan mengangguk diam-diam dan menjadi tenang. Entah kenapa, tapi aku selalu merasa ada sesuatu di gurun kematian. Di rumah tempat Mu Yingying berada, saat ini, api biru yang agak halus perlahan berkobar di depan dada Mu Yingying. Meskipun apinya kecil, ia sangat terang, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya mungkin cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Api ini berbeda dengan api aneh milik Xiao Yan.
Api ini tidak hanya memiliki energi penghancur yang besar dan suhu yang tinggi, tetapi juga tampaknya memiliki beberapa efek misterius lainnya. Aneh sekali, kenapa semakin dekat aku dengan gurun kematian yang sepi ini, semakin kencang jantungku berdetak, kata Xiaoyi dengan curiga. Sebagai peri api, Xiaoyi paling sensitif terhadap kekuatan api. Saya khawatir kekuatan api dapat membuat Xiaoyi menghasilkan perubahan seperti itu. Aku tidak tahu mengapa Xuanshan datang kali ini. Lupakan saja, kita minum pil Dodi dulu. Setelah pikiran singkat Xiaoyan tidak membuahkan hasil, dia dengan tegas menyerah untuk berpikir. Kekuatan jiwa yang besar langsung muncul, dan kemudian lingkaran langit dan bumi terbentuk di sekitar rumah kayu itu. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan dengan hati-hati mengeluarkan pil Dodi dari cincin di tangannya. Di seberang botol giok, Anda bisa melihat samar-samar seluruh tubuh Dodi dan berwarna putih, seukuran buah lengkeng, tetapi bagian tengahnya berwarna merah aneh. Cit, ia perlahan membuka sumbatnya, dan pada saat yang sama, aroma ramuan yang sangat kuat memenuhi seluruh rumah kayu itu. Hehe, seperti yang diharapkan dari pil obat tingkat kaisar kelas 2. Kata Xiaoyan sambil menyeringai, tetapi untungnya, Xiaoyan telah memasang penghalang jiwa terlebih dahulu, jadi dupa obat ini tidak akan menyebar. Tutup botolnya baru saja dibuka, dan pil Dodi baru saja bersentuhan dengan udara, tetapi pil itu penuh dengan kecerdasan dan dengan cepat lepas dari telapak tangan Xiaoyan. Saat berikutnya, ia berubah menjadi sosok yang sangat menakjubkan dan muncul di rumah kayu Xiaoyan. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah efek dari pil kekaisaran kelas 2, Xiaoyan melihat sosok di depannya, pupil matanya sedikit mengecil, hidungnya terasa masam, dan dia langsung berkata, "Suner." Suara ini mengandung kerinduan yang sangat kuat. Panggilan ini membuat pria di depannya sedikit terkejut, lalu pria itu menoleh, dan wajah yang cukup untuk membuat segalanya pucat muncul di hadapan Xiaoyan. Mata pintar, Suner, berkedip sedikit, lalu berkata kepada Xiaoyan, "Kakak Xiaoyan gelombang." "Suner, kurasa kau kesulitan berpikir." Xiaoyan melangkah maju, lalu merentangkan tangannya. Tak peduli seberapa keras dia meronta, dia langsung memeluknya. Suner ketakutan dengan pelukan Xiaoyan yang tiba-tiba, tetapi dia tampak sedang memikirkan sesuatu di matanya. Dengan pelukan ini, semua yang disebut pikiran dari masa lalu muncul. "Kakak Xiaoyan, sakit sekali meremas Suner seperti ini." Suner menjerit genit, tapi kekuatan Xiaoyan malah bertambah, bukannya berkurang. Konon, pil obat tingkat 9 bisa diubah menjadi wujud manusia, apalagi pil kaisar petarung tingkat 2 tingkat kaisar yang jauh lebih kuat. Xiaoyan memeluk orang itu dan menertawakan dirinya sendiri. Detik berikutnya, orang di pelukan Xiaoyan tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, lalu langsung berubah menjadi asap putih, lalu menghilang begitu saja, menampakkan wajah asli pil Dodi. "Kamu sudah punya banyak kebijaksanaan, jadi kalau aku membiarkanmu kabur, bukankah itu akan jadi bencana?" Kata Xiaoyan sambil tersenyum. "Membahayakan orang. Kalian para alkemis memurnikan kami hanya untuk memuja orang lain atau memanfaatkan mereka sendiri. Pernahkah kalian mempertimbangkan perasaan kami sendiri? Kami diciptakan olehmu, tetapi kami adalah ramuan kebijaksanaan, bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh siapapun. Dan kau tahu, setelah pil obat kita melampaui tingkat pertama kaisar, setiap pil obat memiliki sedikit peluang untuk diolah, dan semua peluang itu akan hilang setelah kau meminumnya langsung." Dodi berkata perlahan, pil seukuran dan longan itu terdengar dari segala arah. "Intinya, karena kau diciptakan oleh alkemis kami, bisakah kau tetap membalikkannya?" Setelah Xiaoyan selesai berbicara, suaranya tiba-tiba meningkat beberapa desibel, dan kemudian kekuatan jiwa yang mengerikan di tubuhnya tiba-tiba muncul, menghadapi pil Dodi yang melayang di udara, lenyap. "Hanya karena kau ingin menaklukkanku. Dasar orang bodoh yang bicara soal mimpi." Dodi dan mendengus dingin, lalu berubah menjadi Suner. Sosok Suner muncul di matanya, pupil mata Xiaoyan yang berwarna gelap mengecil, dan kekuatan jiwa tingkat puncak kaisar muncul seketika. Kekuatan jiwa baru saja muncul, dan berubah menjadi kelompok cahaya putih, menghadap Suner. Sabu, kekuatan jiwa langsung menyelimuti Suner, dan kemudian paksaan jiwa tak terlihat itu langsung menekan Suner. Waktunya bekerja. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, jubah hitam di tubuhnya tidak berniat untuk dilepas sama sekali, tetapi pada saat ini, Xiaoyan yang lain muncul di rumah kayu itu. Satu putih dan satu hitam. Xiaoyan, yang mengenakan pakaian putih, dipadatkan oleh kekuatan jiwa puncak tingkat fana kaisar. Meskipun Xiaoyan hanya dipanggil beberapa kali, avatar ini sama makmurnya dengan Xiaoyan. Jika avatar ini memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan,
maka pasti akan menjadi umpan balik bagi Xiao Yan. Jadi Xiao Yan sering tidak memanggil avatar jiwa alam kaisar. Adapun Xiao Yan yang berjubah hitam, itu adalah tubuh Xiao Yan. Haha, sudah lama kau tidak memanggilku, kata Bai Xiao Yan sambil duduk dengan lembut. Tidak mungkin, kau harus selalu menyembunyikan kekuatanmu, kalau tidak, kau mungkin akan kewalahan oleh situasi yang tidak terduga, kata Xiao Yan berjubah hitam. Meskipun pil Kaisar Dou ini sangat gegabah, bagaimanapun juga, ini hanyalah pil Kaisar peringkat kedua. Tidak sulit bagimu, aku ingin tahu mengapa kau memanggilku kali ini, tanya Bai Xiaoyan. Orang Ming tidak berbicara diam-diam. Kalau kamu sudah berlatih teknik bertarung, bisakah kamu memberiku masukan? Tanya Xiaoyan ragu-ragu. Apakah kamu berlatih keterampilan bertarung? Aku belum mencobanya, tapi kau dan aku adalah satu, kurasa itu mungkin, kata Bai Xiaoyan. Sejujurnya, aku baru mencapai tingkat pertama penguasa penghancur langit tingkat 7, tetapi tingkat pertama saja sudah sangat sulit untuk menghadapi ahli setingkat itu. Menurut dugaanku, aku khawatir setidaknya tingkat ketiga atau bahkan tingkat pertama diperlukan. Hanya di tingkat keempat kau bisa menjadi seorang pembunuh, kata Xiao Yan, berjubah hitam, dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti, jangan khawatir, kamu dan aku adalah satu, dan jika aku berkultivasi, itu akan mengalir kembali ke tubuhmu. Kalau begitu, kau bisa menyerap pil Dodi dengan aman. Sedangkan untuk penguasa langit pemecah lapisan ketujuh, tidak sulit untuk mencapai lapisan ketiga atau keempat bersamaku, kata Bai Xiaoyan sambil tersenyum. Itu yang terbaik. Xiaoyan berjubah hitam juga tertawa terbahak-bahak. Ruang di sini terlalu sempit. Sebaiknya aku pergi berlatih di alam jiwa. Setelah Bai Xiaoyan selesai berbicara, dia langsung menghilang. Hanya saja dengan menghilangnya Xiaoyan putih, penguasa kuno di belakang Xiao Yan juga menghilang, dan malah muncul di alam jiwa Xiao Yan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di alam jiwa, di wilayah luas tak terbatas, saat ini, Xiao Yan putih perlahan berdiri di atasnya, dan kemudian penguasa kuno api yang berbeda muncul di tangannya, dan dia perlahan memahami dan mempraktikkan penguasa langit pemecah tingkat ketujuh. Kalau begitu, aku tidak boleh ketinggalan. Xiao Yan, yang mengenakan jubah hitam, memejamkan mata dan dengan sabar menyesuaikan aura di tubuhnya. Ketika auranya stabil, itulah waktu terbaik untuk meminum pil Dodi. Pada saat yang sama, di tepi gurun, sosok Zulao muncul di sini. Sebenarnya ini badai hitam. Aku tidak tahu bagaimana badai hitam ini bisa terjadi. Bukankah hal ini hanya muncul dalam keadaan-keadaan khusus? Ingatkan ketika badai hitam terakhir terjadi, 9 suku utama manusia ular yang mati dan kesepian serta keluarga kerajaan Xuanling menderita kerugian besar. Aku tidak tahu apa maksud badai hitam kali ini. Zutua menyipitkan matanya, menatap badai hitam raksasa yang menggeliat hebat. Lupakan saja, ayo kita jalan memutar. Tetua Zu merasa badai hitam ini bukan main-main, jadi dia hanya bisa mengurungkan niat untuk menyeberang. Setelah Zulao selesai berbicara, sosok itu perlahan jatuh, dan sesaat kemudian, sebuah pil obat seukuran lengkeng muncul di tangannya, dan ia langsung menelannya. Setelah menelannya, roh juang berwarna kaki muncul di sekitar tubuh Zulao. Dengan munculnya dendam kuning tanah ini, tubuh Zutua perlahan-lahan menyelam ke dalam pasir kuning, dan akhirnya sepenuhnya menenggelamkan Zutua. Bambu Lao tiba-tiba menghilang, dan sosok yang sangat aneh muncul di kaki belakangnya. Apakah itu menghilang, kata sosok kecil yang dipimpinnya. Master Sekte, Sujin tampaknya bersembunyi di pasir kuning. Song Lidao, yang berada di belakang sosok pendek itu. Tidak, aku belum pernah mendengar ada kemampuan untuk bersembunyi di pasir kuning, dan badai hitam ini bukan lelucon, kata Yang Wei lainnya dengan nada khawatir. Kita harus segera mengatasi bara bambu ini, kalau tidak, ini akan memengaruhi rencana masa depan kita. Kata Liu Kuan yang bertubuh pendek. Jalani badai hitam ini, kata Liu Kuan setelah berpikir. Begitu dia selesai berbicara, aura aneh dan suram muncul dari tubuhnya, perlahan-lahan menyelimuti jubah gelap itu. Napas itu, seperti hantu, memancarkan aura jahat dan menyeramkan dari orang yang sekarat. Jalan, jawab Song Li dan Yang Wei. Begitu kata-kata ini keluar, berbagai tingkatan energi hantu muncul di jubah ketiga orang itu, dan kemudian kecepatannya meningkat hingga ekstrim, dan mereka pun pergi ke gurun kematian. Waktu berlalu hari demi hari, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Dengan kekuatan 3 hari, Tang Tang pernah datang ke kediaman Xiao Yan dan mendapati rumah kayu itu diselimuti oleh kekuatan jiwa Xiao Yan. Ia tidak banyak bicara, tetapi berpesan kepada Wu Yu untuk berhati-hati dan pergi dari sana, jelas untuk mendapatkan informasi. Adapun anjing hutan dan serigala penyendiri, mereka juga menjaga keseimbangan dan tidak melakukan hal-hal aneh.
Sedangkan untuk lelaki tua Zuo dan Xuanshan, mereka minum teh dan minum setiap hari dengan damai. Perkataan Xiao Yi, karena hubungan spiritual dengan Xiao Yan, mudah untuk merasakan keadaan Xiao Yan saat ini. Mu Yingying sangat pendiam, karena dia juga tahu bahwa perjalanan ke daerah gurun di gurun kematian ini pasti tidak akan mulus, dan bahkan mungkin akan ada beberapa krisis, tetapi dia tidak tahu mengapa, ketika Mu Yingying memikirkan Xiao Yan Tongxing, tampaknya hati yang menggantung itu juga menjadi stabil. Di rumah kayu tempat Xiao Yan berada, Xiao Yan duduk bersila. Duduk dalam posisi ini akan berlangsung selama 3 hari. Gelombang, Xiao Yan yang mengenakan jubah hitam, menghembuskan napas perlahan, lalu pupil matanya yang gelap terbuka sedikit. Pada saat ini, napas Xiao Yan telah melambung hingga ekstrim. Menelan pil Dodi bukanlah hal yang mudah. Meskipun pil tingkat 2 kaisar ini sangat ringan, Xiao Yan tidak akan mengambil risiko ini jika ia belum sepenuhnya siap. Kemarilah. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba Dodi dan yang telah mengintai di udara, perlahan melayang ke arah Xiao Yan. Kaisar Do seukuran mata naga sempurna, berwarna putih di luar dan merah di dalam. Saat ini, ia sedang terikat oleh kekuatan jiwa Xiao Yan yang luar biasa besar. Susu, Dodi dan tampaknya menyadari niat Xiao Yan, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat, mencoba melepaskan diri dari belenggu kekuatan jiwa Xiao Yan. Akan tetapi, kekuatan jiwa Xiao Yan berada di puncak tingkatan manusia biasa kaisar, jadi bagaimana mungkin dia bisa dibebaskan dengan mudah oleh Dodi dan hilang. Mata Xiao Yan terpejam, lalu tiba-tiba terbuka, dan di saat yang sama, kekuatan yang jauh berbeda tiba-tiba muncul. Itu adalah gugusan ki pemadam api yang berisi 23 warna. Energi pertarungan api baru saja muncul, ruang di sekitar Xiao Yan bergetar hebat, dan bahkan beberapa ruang sedikit terdistorsi. Entahlah kenapa, apa bedanya api baru yang menggabungkan 23 warna api yang berbeda itu dengan api suci. Aku selalu merasa api suci itu sepertinya ada hubungannya dengan api yang berbeda itu, tapi entah apa itu, gumam Xiao Yan. Lupakan saja, kita minum pil Dodi dulu. Sambil menggelengkan kepala, Xiao Yan memikirkan pertanyaan itu dalam benaknya, lalu mengalihkan perhatiannya ke pil Dodi. Manusia, ini sungguh menjijikkan. Suara yang sangat tidak puas terdengar dari Dodi dan, hehe, pil Dodi, kau hanyalah sebuah pemikiran kecil yang telah disempurnakan dan dibaptis oleh alkemis kita dengan guntur. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, api mengerikan di sekelilingnya melesat menuju pil Dodi. Apimu, bagaimana mungkin? Aku hanyalah pil kekaisaran kelas 2, bagaimana mungkin aku bisa perlahan-lahan dilelehkan oleh api laparmu? Apa-apaan api ini? Jeritan keras terus terdengar dari pil Dodi. 1 jam, 2 jam, jam 5. Akhirnya, suara itu berangsur-angsur menghilang di dalam pil Dodi, dan kemudian Xiao Yan melihat jejak asap putih mengepul keluar dari pil Dodi. Apakah pikirannya sudah hilang, gumam Xiao Yan. Seperti yang kita semua tahu, selama pil obat mencapai tingkat 9, ia dapat melahirkan kebijaksanaan spiritual. Sedangkan pil obat kekaisaran, ia sudah memiliki kebijaksanaan spiritual yang sama dengan manusia, dan lebih buruk lagi, ia dapat melepaskan diri dari belenggu pil obat dan bertransformasi menjadi humanoid, berkultivasi seperti manusia. Adapun Dodi dan tingkat kaisar kedua ini, kecerdasannya bahkan lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Hanya saja pikiran spiritual yang terkandung dalam pil Dodi ini tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan api yang begitu mengerikan. Api yang mengerikan itu adalah api yang mengerikan yang menggabungkan 23 jenis api yang berbeda. Belum lagi jejak spiritualitasnya, bahkan jiwa pun bisa terbakar menjadi abu. Kemarilah, saat kebijaksanaan spiritual dalam pil Dodi disempurnakan dan dihancurkan oleh Xiao Yan, pil Dodi pun tersimpan dengan lembut di dalam bungkusan kekuatan jiwa Xiao Yan. Pil Dodi yang lembut itu muncul di tangan Xiao Yan. Energinya benar-benar mengerikan. Pil Dodi baru saja mulai bekerja. Perbedaannya dari sebelumnya adalah pil Dodi kini berada di telapak tangan Xiao Yan dengan tenang, tetapi perasaan lembut terus menyehatkan Xiao Yan. Apinya datang. Xiao Yan mengangguk puas, lalu energi pertempuran mengerikan yang mengandung kekuatan 23 jenis api muncul di sekelilingnya. Flame Doki baru saja muncul, dan di bawah kendali Xiao Yan, dia menyingkirkan Dodi pil seukuran mata naga di depannya. Api menyelimuti pil Dodi, dan saat berikutnya, di bawah kendali halus Xiao Yan, pil Dodi perlahan-lahan mengintai ke sudut mulutnya. Gulu, dia membuka mulutnya sedikit, lalu langsung menelan pil Dodi. Bum bum bum, tepat saat pil Dodi memasuki tubuh, kekuatan yang luar biasa dahsyat terpancar darinya. Kekuatannya luar biasa besar dan lembut, jadi Xiao Yan tidak perlu khawatir tentang bagaimana pengaruhnya terhadap tubuhnya.
Satu-satunya yang perlu ia khawatirkan adalah bagaimana menyerap kekuatan ini dengan sempurna, agar bisa menembus Kaisar Do Bintang 5. Sabu-sabu. Saat itu, Xiaoyan sedang duduk bersila dan memejamkan mata. Namun, pil Dodi di tenggorokan Xiaoyan memancarkan cahaya menyilaukan, lalu cahaya menyilaukan itu terus-menerus diserap oleh tubuh Xiaoyan. Api aneh itu perlahan menghilang, bertebaran di antara anggota tubuh dan tulang Xiaoyan. Di alam jiwa, bayi Xiaoyan perlahan-lahan mengolah dan memahami lapisan ketujuh dari terobosan langit. Melihat penampakan ini, ia langsung berkata dalam hati, jika energi mengerikan seperti itu diserap, tidak akan sulit untuk menembus Dodi Bintang 5. Tak heran Dodi dan bisa disebut peringkat Kaisar tingkat 2. Setelah Bai Xiaoyan selesai berbicara, dia jelas merasakan lautan energi dendam yang terpisah dari alam jiwa melonjak hebat. Setiap orang kuat yang dipromosikan ke Dodi akan memiliki sesuatu yang disebut Laut Doki yang lahir di tubuhnya. Laut Doki seperti namanya, ini adalah tempat untuk menyimpan Doki. Luas Laut Doki sangat menentukan tingkat teknik kultivasi praktisi. Dan tujuan utama Laut Doki ini hanya satu, bersiap untuk menyerang Dosian. Seperti yang kita semua ketahui, kultivasi Doki, dari Doki hingga Dodi, terutama berfokus pada perluasan pusaran Doki dalam tubuh dan peningkatan kapasitas Doki, tetapi jika menyangkut Dodi, yang dilakukan adalah sebaliknya. Laut Dodi telah lahir dalam tubuh orang kuat Dodi, dan orang kuat Dodi berkultivasi dengan cara memampatkan Laut Doki dan memadatkannya menjadi inti Do seukuran kepalan tangan. Saat itu adalah terobosan Dodi dalam arti sebenarnya dan promosi ke Dosian. Pada saat ini, saat tubuh Xiaoyan mulai terbakar, kekuatan api yang besar terus-menerus membagi energi pil Dodi, dan energi pil Dodi terus-menerus menyehatkan anggota tubuh dan tulang Xiaoyan. Tubuh hampir menyerapnya, saatnya menyerang Laut Doki. Pupil Xiaoyan tiba-tiba terbuka, lalu cahaya putih susu muncul di sekujur tubuhnya. Cahaya putih susu itu adalah Dodi dan yang tersebar ke seluruh tubuh dan anggota tubuh Xiaoyan. Saat itu, Dodi dan sudah jenuh. Dalam penyerapannya, aku takut tubuhnya akan meledak dan mati. Saat berikutnya, dengan teriakan Xiaoyan, sebagian besar kekuatan Dodi pil yang tersisa bergetar hebat. Xiaoyan mengabaikan 3721, langsung memampatkan dan mengarahkan kekuatan yang tersisa ke dahinya. Saat ini, di tubuh Xiaoyan, sudah ada 3 tempat dengan kekuatan berbeda. Yang satu adalah pil Nigong di dalam tubuh, jauh di dalam pil Nigong, prasasti inti kehidupan perlahan mengapung di atasnya, perlahan memancarkan gelombang tak terlihat. Itulah kekuatan pikiran. Pencapaian kekuatan spiritual Xiaoyan masih dalam tahap awal. Sutua belum mengajarinya cara mengembangkan kekuatan spiritual. Namun, Xiaoyan percaya bahwa setelah pengalaman ini selesai, ketika Xiaoyan kembali ke sekte, ia akan mulai mengembangkan kekuatan spiritual. Kekuatan mental adalah fondasi bagi seorang master formasi pertempuran. Tanyakan saja pada seorang master formasi bertarung yang sakti, tanpa terkecuali, dia adalah orang yang memiliki kekuatan spiritual dahsyat. Saat ia berpikir untuk menghadang ribuan pasukan dengan kekuatan satu orang, pikiran Xiaoyan pun dipenuhi dengan semangat. Makhluk itu adalah alam jiwa dalam tubuh. Alam jiwa berisi sejumlah besar kekuatan jiwa. Fondasi seorang apoteker adalah kekuatan jiwa. Hanya ketika kekuatan jiwa sangat besar hingga tingkat tertentu, Anda dapat terus maju ke tingkat alkemis dengan mengendalikan persepsi jiwa dan api. Alasan mengapa Xiaoyan masih hanya seorang alkemis di puncak peringkat pertama kaisar adalah karena kekuatan jiwa ini belum mampu menerobos untuk waktu yang lama. Kini kekuatan jiwa Xiaoyan telah mencapai puncak pangkat kaisar fana. Xiaoyan yakin bahwa selama kekuatan jiwanya mampu menembus hambatan saat ini, maka naik ke pangkat kedua kaisar pastilah hal yang lumrah. Kekuatan jiwa yang sangat besar ada di alam jiwa, dan kekuatan jiwa itu membentuk lautan luas. Saat ini, Xiaoyan putih sedang mengolah lapisan ketujuh penguasa penghancur langit di atasnya. Terakhir, ada Laut Doki yang terpisah dari alam jiwa. Di lautan ki pertempuran, api yang besar dan indah mendominasi. Karena Xiaoyan sedang mengolah metode Qigong pertarungan atribut api, Burning Jue. Selanjutnya, selain 23 jenis api yang berbeda di tubuh Xiaoyan, api dapat dilihat di mana-mana di lautan Doki saat ini. Hanya saja di Laut Doki, api yang tak terhitung jumlahnya ada di mana-mana, dan tampaknya ada sesuatu di tengah Laut Doki. Aku tidak menyangka lautan ki pertempuran ini begitu besar. Jika ini harus dipadatkan menjadi inti pertempuran seukuran kepalan tangan, aku tak tahu betapa sulitnya. Xiaoyan menatap lautan ki pertempurannya sendiri untuk pertama kalinya, lalu berkata dengan terkejut di dalam hatinya. Area Laut Doki berada di dalam tubuh Xiaoyan. Saya khawatir, dilihat dari api di mana-mana,
Laut Doki ini memiliki ruang yang sangat luas, puluhan ribu meter. Jika Anda memampatkan ruang 10.000 kaki ini, saya khawatir hal itu tidak akan semudah itu. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan menuangkan sebagian besar sisa kekuatan pil Dodi ke lautan Doki. Alasan mengapa Xiaoyan menyuntikkan sebagian kekuatan pil Dodi ini ke anggota tubuhnya sebelumnya adalah untuk memperkuat tubuhnya. Setelah tubuhnya terserap sepenuhnya, Xiaoyan tidak ragu untuk langsung menjalankan Burning Jue, menuangkan sebagian besar kekuatan murni yang tersisa dari pil Dodi ke Laut Doki. Kikiki, kekuatan Dodi dan yang luar biasa baru saja memasuki Laut Doki, dan api yang tersebar di Laut Doki tampaknya telah menemukan musuh, dan langsung menyerbu menuju suatu titik di Laut Doki. Sabu, dalam sekejap, api yang tersebar di Laut Doki berubah menjadi binatang buas. Seluruh tubuh binatang itu berwarna hitam pekat, ia berdiri dengan keempat kakinya, 9 ekornya bergoyang pelan, lalu anggota tubuhnya yang agung dan kuat, ditambah dengan aura penghancur yang dipancarkan Ruwu, sungguh mengerikan, agak mirip unicorn. Hanya saja 23 warna muncul pada pupil dan rambut binatang itu. Pada saat yang sama, di atas dahi binatang itu, sekelompok api 23 warna perlahan menyambar. Seorang raja turun, dan aura vulkan yang turun dari dunia langsung muncul dari binatang api. Wow, sepertinya kekuatan Dodi dan merasakan kengerian binatang buas yang menyala-nyala ini, dan dia tidak bisa menahan gemetar sedikit, memancarkan perasaan takut. Binatang api ini sangat mengerikan. Xiaoyan bahkan tidak berniat untuk bertindak, karena Xiaoyan sepertinya merasakan aura kebanggaan dari binatang itu, dan Xiaoyan bisa merasakannya, binatang api itu tampaknya nyata. Sama sekali tidak palsu. Kalau tidak, dengan kekuatan sempurna Kaisar Do Bintang 4 milik Xiaoyan saat ini, dia pasti tidak akan merasakan gelombang kematian dari binatang api ini saat dia menambahkan kekuatan jiwa dari puncak alam dewa tingkat manusia. Binatang api ini sepertinya nyata. Bahkan aku pun tak mampu menandingi kekuatan pengendalian apinya. Aku tak tahu kenapa semangat juangku begini. Ayo kita kembali dan bertanya pada Tetua Su. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, lalu menatap lautan Doki di tubuhnya, karena Xiaoyan juga ingin tahu bagaimana binatang api ini menyerap pil Dodi ini. Setiap peningkatan Dodi terutama untuk memampatkan lautan Doki di tubuhnya, tetapi semua Doki di Laut Doki Xiaoyan saat ini berkumpul pada binatang berapi ini, jadi Xiaoyan menantikannya. Aduh, binatang api itu berdiri di tanah, melihat kekuatan yang menyilaukan di samping pil Dodi, tiba-tiba mengangkat dahinya, dan meraung ke arah pil Dodi yang tergantung di udara. Binatang api itu berteriak, dan sosok gelap itu tiba-tiba berubah warna. 23 warna di pupilnya menjadi panas, lalu api yang terdiri dari 23 warna di dahinya, tiba-tiba membakar, dan sesaat kemudian, seluruh tubuhnya melilitnya. Sabu, binatang api itu langsung diselimuti api, lalu ia menghentakkan kaki belakangnya dengan keras. Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat. Sesaat kemudian, binatang api itu lenyap begitu saja. Cahaya putih yang ditransformasi oleh Dodi Pil sepertinya mencium bau berbahaya dari binatang api itu. Meskipun kesadarannya hilang, secara naluriah, cahaya putih yang ditransformasi oleh Dodi Pil berada di tempat binatang api itu baru saja menghilang. Sesaat, seketika, dia melarikan diri dengan sangat cepat, seakan-akan dia melarikan diri dari sesuatu yang berbahaya. Bang bang bang, cahaya putih yang ditransformasi oleh Dodi dan baru saja pergi, dan langit tempat asalnya tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, binatang api itu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, kekuatan mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi bercampur aduk. Bum bum bum, secepat apapun cahaya putih yang diubah oleh pil Dodi, dia tetap tak luput dari hantaman dahsyat binatang api ini. Binatang buas yang berapi-api itu melambaikan telapak tangannya, dan sebuah jejak telapak tangan energi api yang berjarak hampir 100 meter melesat menuju cahaya putih yang diubah oleh pil Dodi. Melihat cahaya putih itu, tiba-tiba terlintas, dan langsung menghindari jejak tangan energi api 100 zang. Bum bum bum, jejak tangan energi api itu terbang ke udara dan jatuh tepat di bawahnya. Saat berikutnya, sebuah terowongan besar dengan panjang beberapa ratus meter muncul. Binatang api itu melancarkan serangan yang mengerikan, lalu melayang di angkasa, menjulurkan lidahnya dan menjilati rambutnya sendiri, lalu menatap cahaya putih itu. Cahaya putih itu melihat lubang besar setinggi ratusan kaki muncul tak jauh di depannya, dan langsung menyerah, karena ia tahu tempat ini sudah menjadi wilayah kekuasaan binatang api itu. Sekeras apapun ia melawan, ia tak akan bisa melarikan diri, jadi lebih baik ia menyerah saja. Binatang api itu mengangkat kepalanya sedikit, lalu sosok itu bergerak, ruang itu bergeliat, dan saat berikutnya ia muncul tepat di samping cahaya putih.
Puff! Dengan suara keras, binatang api itu membuka mulutnya yang besar dan langsung menelan cahaya putih itu. Cahaya putih baru saja ditelan, dan seluruh tubuh binatang api itu berubah menjadi putih, tetapi tubuh gelap itu memiliki beberapa warna, tetapi tidak terlalu kentara. Lalu binatang api itu mendengkur sangat manusiawi, lalu berbaring di tempat yang bersih dan tertidur. Tepat saat cahaya putih memasuki tubuh binatang yang menyala-nyala itu, Xiaoyan tiba-tiba merasakan sensasi panas yang luar biasa muncul di tubuhnya. Ini, perasaan seorang kaisar petarung bintang 5, kata Xiaoyan dengan wajah penuh kejutan.